Jika kalian pernah mendengar tentang cerita nenek moyangku seorang pelaut, ini bukanlah cerita belaka, melainkan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi. Dan saking hebatnya nenek moyang kita pada zaman dulu dalam berlayar, mereka bisa sampai ke pulau yang nan jauh di sana, yaitu Pulau Madagaskar. Dan ternyata sebagian besar nenek moyang orang Madagaskar adalah orang-orang Indonesia, yang dulunya disebut dengan Nusantara. Dan bagaimana sih orang-orang Nusantara bisa sampai sejauh itu ke Madagaskar? Jadi mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Madagaskar dan simak video ini sampai habis. Madagaskar adalah sebuah negara pulau yang terletak di lepas pantai tenggara Afrika, tepatnya di Samudra Hindia. Pulau ini merupakan pulau terbesar keempat di dunia. Madagaskar tidak berbatasan darat dengan negara manapun, dan negara tetangganya adalah Mozambik di barat, Comoros di barat laut, dan Mauritius di timur. Dengan total luas wilayah yang mencapai 587.000 km persegi, menjadikan Madagaskar salah satu negara pulau terbesar di dunia, dan menjadi negara kepulauan terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Negara Madagaskar terbagi menjadi 6 provinsi utama, yaitu Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga, Toliara, dan Antsiranana. Dan untuk ibu kotanya sendiri, Madagaskar beribu kota di Antananarivo, yang terletak di dataran tinggi tengah Madagaskar. Antananarivo merupakan kota yang dikelilingi oleh perbukitan dan juga lembah. Kota ini dibangun di atas rangkaian bukit yang saling terhubung, dengan daerah pusat kota yang terletak di bukit tertinggi. Dan untuk pemerintahannya sendiri, Madagaskar adalah republik semi-presidensial, yang dimana kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki kewenangan untuk mengarahkan kebijakan luar negeri, menjaga stabilitas negara, dan berfungsi sebagai komandan tertinggi angkatan bersenjata. Dan Perdana Menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan sehari-hari negara, serta mengawasi pekerjaan kabinet. Dan sebelum lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Geo Careers, agar kalian mendapatkan info video menarik ke depannya. Secara geografis fisik, Madagaskar dibagi ke dalam 5 zona geografis utama. Yang pertama adalah dataran tinggi tengah. Ketinggian rata-rata di dataran tinggi tengah ini berkisar antara 800 hingga 1.500 meter. Wilayah ini didominasi oleh pegunungan, bukit-bukit terjal, dan juga dataran tinggi yang luas. Zona yang selanjutnya yaitu pantai timur yang dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat, sungai yang mengalir deras, dan juga garis pantainya yang indah. Sedangkan dari sisi yang lainnya, tepatnya di sisi pantai barat, terdiri dari dataran rendah yang luas, termasuk di sini sabana, serta berbagai formasi batuan khas yang terletak di pinggir pantai. Selanjutnya kita beralih ke dataran rendah selatan, yang merupakan daerah paling kering di Madagaskar, dengan vegetasi yang didominasi oleh semak belukar dan juga hutan kaktus. Sedangkan wilayah zona geografis yang terakhir, tepatnya di wilayah utara, terdiri dari bukit-bukit dengan beberapa gunung berapi yang sudah tidak aktif, serta kawasan hutan tropis yang lebih tinggi di daerah ini. Dan di wilayah inilah terdapat gunung Maromokotro, yang merupakan gunung tertinggi di Madagaskar, yang memiliki ketinggian 2.876 meter di atas permukaan laut. Dan di wilayah utara inilah juga terdapat pemandangan zona geografis bebatuan yang menjulang tinggi, yang menciptakan keindahan alam tersendiri di wilayah ini. Selain itu, Madagaskar memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang di sini termasuk banyak spesies hewan yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu contohnya adalah lemur, yang merupakan hewan endemik khas Madagaskar.
Lemur adalah salah satu primata tertua yang masih hidup di dunia. Dengan lebih dari 100 spesies ditemukan di Pulau Madagaskar dan hanya ditemukan di pulau tersebut. Dan jika kalian pernah menonton film animasi Madagaskar, kalian pasti tahu tentang lemur yang satu ini. Selain satwa liarnya, Madagaskar juga terkenal dengan pohon baobab yang menjulang tinggi. Pohon baobab merupakan pohon nasional Madagaskar, dan pohon ini dapat tumbuh setinggi 30 meter dan memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun. Dan tentunya pohon ini hanya dapat ditemukan di Madagaskar. Gimana? Cukup menarik bukan tentang geografis negara Madagaskar? Dan sekarang kita akan membahas tentang sejarah negara ini dan sejarah kedatangan orang-orang dari Nusantara ke Madagaskar. Penduduk pertama Madagaskar diperkirakan datang sekitar 2000 tahun yang lalu, yang berasal dari Asia Tenggara, terutama dari Kepulauan Nusantara atau sekarang menjadi Indonesia. Pada saat itu mereka berlayar dengan menggunakan perahu jadik dan menempuh jarak sekitar 8.000 km di Samudra Hindia. Mereka kemudian membawa serta budaya maritim yang kuat, teknologi pertanian, dan juga bahasa mereka. Setelah kedatangan orang-orang Austronesia dari Asia Tenggara, gelombang penduduk dari Afrika Timur juga tiba, sekitar abad ke-6 dan abad ke-7 Masehi. Orang Eropa pertama yang diketahui melihat Madagaskar adalah seorang kapten kapal Portugis yaitu Diogo Dias. Ia menyaksikan keberadaan pulau itu pada 10 Agustus 1500 dalam perjalanannya menuju India. Menariknya, bangsa Eropa yang pertama kali mendarat di Madagaskar adalah para bajak laut yang menguasai pantai timur pulau tersebut di akhir 1600-an. Sementara itu, sekitar tahun 1700-an, suku Sakalava di pantai barat mendirikan kerajaan yang pertama di Madagaskar. Dan pada tahun 1810, suku Merina yang merupakan saingan mereka mendirikan kerajaan juga, yang daerah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Pulau Madagaskar. Raja kerajaan Merina yaitu Radama I menjalin hubungan dengan Britania Raya dan membuka negaranya bagi para misionaris Inggris yang kemudian menyebarkan agama Kristen di wilayah Madagaskar. Pada tahun 1883, bangsa Prancis mulai menginvasi Madagaskar. Dan pada tahun 1896, Prancis menguasai Pulau Madagaskar. Kemudian Prancis memanfaatkan Madagaskar sebagai sumber untuk memperoleh kayu dan rempah-rempah eksotis seperti vanili. Selain itu, Prancis juga mengeksploitasi penduduk Madagaskar untuk bekerja pada mereka, yang mengakibatkan terjadinya pemberontakan. Dan orang Madagaskar pernah 2 kali melakukan pemberontakan besar melawan bangsa Prancis, yaitu pada tahun 1918 dan 1947. Tetapi Madagaskar baru memperoleh kemerdekaannya pada 26 Juni tahun 1960. Setelah merdeka pada tahun 1975, Didier Ratsiraka mengambil alih kekuasaan negara. Kemudian dia memerintah Madagaskar sebagai diktator sampai ia dilengserkan pada tahun 1991 di tengah krisis ekonomi yang melanda Madagaskar pada saat itu. Kemudian setelah masa pemerintahan diktator, negara Madagaskar kembali beralih ke pemerintahan yang demokratis. Tapi bagaimana sih sekarang kehidupan penduduk di negara Madagaskar? Dan apa saja kemiripan orang-orang Madagaskar dengan orang Indonesia? Jumlah penduduk Madagaskar saat ini adalah sebanyak 32 juta jiwa berdasarkan data dari Worldmeter. Kepadatan penduduk di Madagaskar adalah 55 orang per kilometer persegi, yang dimana 39% penduduknya tinggal di perkotaan dan sisanya tinggal di pedesaan. Usia rata-rata di Madagaskar adalah 19 tahun. Lebih dari 90% populasi Madagaskar adalah kelompok etnis Malagasy, yang biasanya dibagi menjadi 18 subkelompok etnis. Penelitian DNA baru-baru ini mengungkapkan bahwa susunan genetik rata-rata orang Malagasy
merupakan perpaduan yang kurang lebih sama antara gen Asia Tenggara, Oseania, dan juga Afrika Timur. Jadi dari gen-gen tersebutlah lahirlah orang Malagasy. Bahasa resmi yang digunakan di Madagaskar adalah bahasa Malagasy dan juga bahasa Prancis. Bahasa Malagasy termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang memiliki hubungan erat dengan bahasa Dayak Parito, seperti bahasa Dusun Dea, bahasa Maanyan, dan juga bahasa Banjar. Sebagian besar penduduk Madagaskar, sekitar 85% beragama Kristen. Terdapat juga agama minoritas seperti Islam 3%, 4,5% menganut kepercayaan tradisional, dan sisanya tidak beragama. Lalu bagaimana dengan budaya Madagaskar? Apa saja yang mirip dengan Indonesia? Nah, salah satu budaya Madagaskar adalah festival Famadihana. Famadihana adalah festival untuk menghormati leluhur atau nenek moyang yang telah meninggal. Esensi dari tradisi ini sebenarnya adalah untuk memperkuat hubungan keluarga. Meskipun orang tersebut sudah meninggal, tetapi harus tetap dikenal sebagai anggota keluarga baru supaya kekeluargaan mereka bisa semakin erat. Dan kemiripan penduduk Madagaskar dengan Indonesia bisa kita lihat dari makanannya, yang dimana nasi adalah makanan pokok penduduk Madagaskar. Orang-orang di Madagaskar percaya bahwa kita tidak akan merasa kenyang setelah makan, kecuali sudah makan nasi. Dan ini kan mirip banget sama orang kita di Indonesia. Kalau nggak ada nasi, kayak ada kurang gitu. Nah, selain makanannya, rumah-rumah penduduk asli Madagaskar lebih menyerupai suku-suku di Indonesia. Yang dimana rumah penduduk asli Madagaskar berbentuk kotak dengan atap segitiga. Dan ini berbeda dengan rumah tradisional Afrika yang umumnya berbentuk bulat. Selain itu, penduduk asli Madagaskar juga mengenakan pakaian yang terbuat dari serat tanaman, yang mirip dengan beberapa pakaian di Asia Tenggara. Jadi itulah tentang penduduk Madagaskar yang ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan orang Indonesia. Bagaimana menurut kalian, ada lagi nggak kemiripan antara orang Madagaskar dengan orang Indonesia? Dan sekarang kita akan bahas bagaimana sih perekonomian di negara Madagaskar. Kondisi perekonomian Madagaskar masih berada dalam kategori negara berkembang dan bahkan dikategorikan sebagai negara miskin. Pada tahun 2022, PDB Madagaskar diperkirakan berada di angka 15 miliar US dollar dan PDB per kapitanya adalah 516 US dollar. Maka uang yang digunakan di negara Madagaskar adalah ari-ari yang dikodekan dengan MGA yang setara dengan 300 rupiah. Pertanian adalah salah satu sektor utama di Madagaskar yang mencakup sekitar 24% dari PDB. Dan mempekerjakan lebih dari 70% populasi. Adapun produk pertanian utama adalah vanili, kopi, jengkeh, kakao, dan juga beras. Selain itu, Madagaskar juga memiliki cadangan tambang yang cukup banyak, termasuk limonit, nikel, kobalt, kromit, dan juga batu mulia seperti safir. Nah, meskipun memiliki tambang yang melimpah, tetapi penambangan di negara ini masih skala kecil. Dan bahkan banyak anak-anak yang bekerja di pertambangan. Dan beberapa dari mereka terlibat dalam penambangan garam, pekerjaan penggalian, dan juga pengumpulan biji emas dan permata. Sekitar 58% anak-anak yang bekerja di pertambangan tersebut berusia di bawah 12 tahun. Menurut IPEC, pekerja anak di pertambangan ini biasanya berasal dari keluarga yang miskin. Dan sebagian besar penduduk Madagaskar, sekitar 70%, hidup di bawah garis kemiskinan dunia. Dan bahkan hampir separuh anak-anak Madagaskar di bawah usia 5 tahun mengalami kekurangan gizi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kemiskinan tersebut terjadi. Yang pertama, adanya korupsi di pemerintahan, terutama di bawah rezim diktator, yang menggelapkan uang bantuan dari negara lain yang seharusnya digunakan untuk keperluan penduduk Madagaskar, tetapi malah dikorupsi. Yang kedua, infrastruktur seperti jalan, listrik, dan akses air bersih masih terbatas di negara ini, yang kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi di sana. Yang ketiga, karena sistem pendidikan yang masih belum berkembang, yang kemudian menyulitkan orang-orang Madagaskar untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.
Padahal dengan potensi yang ada, jika Madagaskar dapat meningkatkan investasi dalam pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, perekonomian negara mereka dapat berkembang lebih cepat di masa depan. Jadi itulah pembahasan kita tentang negara Madagaskar. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang negara Madagaskar? Apakah dapat keluar dari kemiskinan suatu saat nanti? Silakan tulis pendapat kalian di bawah. It's so cold outside. I'm alone.